Sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi News Anchor yang lupawan, Cindy Sitiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Dan sudah bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas William, Anies Baswedan menyatakan penanganan banjir di Jakarta dilakukan dengan senyap dan tuntas. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya yang terjadi adalah senyap dan tidak tuntas penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ya. Kalau tanggapannya Mas, 2 titik di Jakarta Barat, kemudian ada beberapa titik juga di Jakarta Pusat. ada 1 titik di Jakarta Pusat, di 1 Kemayoran. titik Jakarta Pusat. Nah, Mas William, ada bantahan dari relawan Anies soal penuntasan banjir. Ya, kalau kita lihat data, ya Bapak Laude boleh pakai data titik, saya pakai data RT pun sama saja. Karena kita lihat yang terdampak adalah masyarakat secara langsung. Jadi kalau data yang saya dapat itu ada sekitar 64 RT. Dan kalau kita lihat, ini titiknya sama-sama terus dari tahun-tahun sebelumnya. Di sekitar situ saja. Dan kalau kita lihat, minggu ini itu masih musim hujan dengan curah hujan yang masih sangat tinggi. Nah, ini jangan senang dulu. Kita tidak melakukan apa yang menjadi menjadi visi dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu naturalisasi, malah diganti menjadi sumur resapan. Ini yang dinilai tidak Begini, solutif. Mbak. Boleh saya langsung tanggapi, Mbak? Silakan. Begini, Mbak. Dan Itu di daerah Setiabudi Anda lihat. Tidak, itu bukan naturalisasi. Coba kalau Anda lihat. Jadi Itu naturalisasi, itu penanaman, kemudian rumput-rumput taman-taman di sekitarnya itu memungkinkan adanya resapan. Kemudian juga di daerah apa yang Pasar disampaikan Baru, oleh Pak Laude ini bukan naturalisasi, jadi tidak signifikan. Jadi penanaman seperti itu tuh bukan naturalisasi. Ya. Apa Jadi, parameternya seperti yang dikatakan, Bang William menyatakan? Apa alat ukurnya Bang William menyatakan bahwa itu tidak signifikan? Ya tidak signifikan karena kita Apa lihat parameternya? hari ini bahwa banjir masih terjadi dan normalisasi kita lihat belum secara signifikan bisa. Gubernur sebelum Pak Anies ada normalisasi di mana? Ya kita lihat bahwa sungai-sungai misalnya di sungai-sungai yang ada di Jakarta itu sudah dilakukan. Contohnya di daerah mana? Contohnya langsung saya ingin bertanya konkret, daerah mana? Sekarang begini, kalau kita lihat bahwa Daerah mana contohnya, kemudian apakah di daerah itu terjadi banjir atau Baik, tidak? tahan, silakan. Logika berpikirnya seperti itu Pak Dewan yang terhormat. Tidak. Jadi di zaman Logika berpikirnya harus ada dasar signifikan, oke? Ya. Oke, Mas Laude tahan dulu. Logikanya saya balik ya. Saya balik, coba jawab saya secara jelas, di daerah mana ya normalisasi yang dilakukan oleh Gubernur sebelum Pak Anies? Baik, silakan Mas William. Iya, kita lihat di sungai-sungai. Daerah mana? Sebutkan normalisasi, gitu loh. Sebutkan di daerah mana? Saluran sungai-sungai utama. Sungai-sungai utama. Enggak, sungai yang dinormalisasi di daerah mana? Normalisasi di zamannya Pak Ahok dan Pak Jokowi gitu. Ya, sungai di daerah mana? Dilakukan. Kalau di zamannya Pak Titiknya daerah mana? segera dilakukan karena di Kementerian PUPR ini sudah punya konsep untuk melakukan normalisasi sungai. Dan ini harus diikuti oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah adalah bagian besar dari negara kesatuan Republik Indonesia itu untuk mengikuti konsep. Oke, saya berikan kesempatan untuk Mas William, silakan. Jakarta misalnya Sungai Ciliwung, gitu ya. Sungai Ciliwung itu sudah dilakukan normalisasi secara signifikan di zamannya Pak Ahok dan Pak Jokowi. Oke, pertanyaannya, daerah yang dinormalisasi itu banjir atau enggak? Sekarang begini ya, normalisasi itu banjir juga, janganlah berbelit-belit. Tahan dulu, Mas Laude. Kayak aliran sungai. Mas Laude tahan dulu, silakan. Mas William tanggapi. Jadi normalisasi ini harus terus dilakukan. Ya, karena normalisasi ini tidak bisa berhenti di masa kepemimpinan seseorang. Jadi di zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok itu normalisasi itu sudah dilakukan. Karena memang konsep dari pemerintah pusat itu menuntaskan banjir dengan cara normalisasi. Oleh karena itu tidak melihat siapa pemimpinnya, normalisasi ini harus segera dilanjutkan. Nah di zaman Pak Anies ini tidak secara signifikan bisa dilanjutkan karena terkendala di pembebasan lahan. Pemprov DKI Jakarta itu tugasnya di pembebasan lahan, sedangkan Kementerian PUPR itu untuk melakukan normalisasi. Oke. Nah kalau lahannya tidak dibebaskan, juga dari BMKG untuk mewaspadai curah hujan ekstrim di Jakarta. Ya,
menyelesaikan masalah banjir ini. Dari BMKG terkait dengan curah hujan ekstrim di Jakarta, ini harus menjadi perhatian penting dari Pemprov DKI Jakarta dan juga warga DKI Jakarta untuk mewaspadai potensi itu. Terima kasih Mas Laudy, terima kasih juga Mas William telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.